Cerita diawali dengan Chomin yang sedang bekerja sebagai pengantar galon. Dia bekerja sangat keras di tengah kota yang ramai. Selesai bekerja, dia menemui seorang kakek di dekat gerbang parkir. Ternyata Chomin menggantikan kakek tadi menjaga gerbang parkir. Chomin duduk di pos dan menonton TV yang sedang menyiarkan acara tinju. Tiba-tiba ada seorang gadis cantik, Ha Junghwa, menyelonong masuk dan memberikan makanan pada Chomin. Tapi begitu mendengar Chomin berbicara, Junghwa kaget. Bukan suara kakek yang tadi. Chomin memberitahunya bahwa si kakek berhenti kerja dan pulang kampung. Junghwa pun salah tingkah lalu pergi. Karena di luar hujan deras, Chomin menghampiri Junghwa dan mengajaknya kembali ke pos, membiarkannya menonton TV sambil menunggu hujan reda. Keesokan harinya, Junghwa terlihat sibuk bekerja. Tiba-tiba bosnya menghampiri Junghwa. Dia memegang bahu Junghwa dan memberi dia semangat. Di tempat lain, terlihat seseorang sedang berlatih tinju di ring. Tiba-tiba Chomin datang. Lalu dengan bangga, pelatih menceritakan tentang kehebatan Chomin pada semua orang di sana. Ternyata Chomin adalah juara nasional MMA tahun 99 dan lawan terakhir yang berhasil dikalahkannya yaitu Min Tae-sik, juara tinju yang ditonton Chomin di TV kemarin. Tae-sik memberikan sarung tangan tinju pada Chomin, mengajaknya bertarung, tapi Chomin menolaknya. Malamnya, Chomin menjaga gerbang parkir ditemani Junghwa. Junghwa membuka jendela karena mencium bau yang tidak sedap. Chomin tersinggung, lalu memakai sepatunya kembali. Saat sebelum pulang, Junghwa memberitahu namanya. Junghwa dengan polosnya mengatakan bahwa tangan Chomin terasa kasar. Chomin buru-buru menarik tangannya. Malam berikutnya di pos parkir, Chomin menunggu kedatangan Junghwa dengan antusias. Dia memakai sepatu baru dan juga menyiram tanaman di pot. Perlahan-lahan tersenyum menyadari kedatangan Junghwa. Junghwa kaget mencium bau sepatu baru. Chomin menekuk sepatunya ke belakang. Selesai menonton TV, Junghwa pulang, tapi tiba-tiba ada mobil keluar. Junghwa kaget dan terjatuh. Chomin buru-buru lari mendekatinya. Junghwa mengeluh kesakitan, lalu Chomin membawanya ke rumah sakit. Sepulang dari rumah sakit, Junghwa kelelahan. Lalu Chomin menggendongnya menaiki tangga yang panjang. Sesampainya di kontrakan, terlihat Chomin kelelahan. Sebagai ucapan terima kasih, Junghwa memberikan 2 tiket konser musik pada Chomin. Lalu Junghwa menawarkan diri untuk menemaninya nonton konser. Keesokan harinya, Chomin menunggu di depan kontrakan Junghwa. Kaget begitu melihat gaya rambut keriting Junghwa. Mereka pun menonton konser. Terlihat begitu menikmati alunan musiknya. Keesokan harinya, Chomin menjenguk seorang laki-laki yang terbaring dengan bekas luka bakar di sekujur tubuhnya. Waktu itu, Chomin menjadi penagih hutang rentenir setelah pensiun jadi petinju. Laki-laki itu tidak mampu membayar hutangnya, lalu Chomin menghajarnya sampai babak belur. Lalu laki-laki itu menyiram bensin ke tubuhnya dan membakar dirinya. Chomin buru-buru lari dan memegang tangan laki-laki itu. Tapi pegangan tangannya terlepas. Lalu terdengar suara tabrakan mobil hingga mobil itu terpental dengan posisi terbalik. Biarawati menghiburnya dengan memberi sebuah bando. Malamnya di kontrakan, Junghwa dikejutkan dengan kedatangan bosnya. Dia mabuk dan masuk begitu saja. Lalu si bos berusaha memeluk Junghwa, tapi Junghwa langsung melawannya dan melukai wajahnya. Perbuatannya itu malah membuat bosnya semakin marah dan langsung menampar Junghwa. Si bos hendak memperkaosnya, tiba-tiba Chomin datang menyelamatkannya. Dia langsung menghajar si bos. Junghwa ketakutan mendengar suara pukulan-pukulan itu. Setelah si bos pergi, Junghwa yang bukannya berterima kasih malah memarahi Chomin. Karena apa yang barusan dilakukan Chomin bisa membuat Junghwa dipecat. Chomin mengatakan bahwa dia akan bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya itu. Sebelum pergi, Chomin menaruh bando pemberian biarawati di mejanya Junghwa. Keesokan harinya, Chomin mengikuti Junghwa berjalan di trotoar, berniat akan menjaga Junghwa kemanapun dia pergi.
Malam harinya, Junghwa sudah berdiri di depan pos. Junghwa memberitahu Chomin bahwa dia sudah berhenti kerja. Junghwa merasa stres. Dia meminta Chomin untuk mengajaknya ke suatu tempat. Keesokan harinya, Chomin sudah berada di kontrakan Junghwa dan memberikan seorang anak anjing. Junghwa terlihat senang dan menamai anjing itu dengan nama Dingga. Chomin membawa Junghwa ke sebuah danau. Lalu Chomin menceritakan masa kecilnya yang hidup di panti asuhan di dekat danau itu. Chomin mendatangi direktur dan pelatihnya, mengatakan bahwa dia akan kembali bertinju. Chomin pun mulai giat latihan. Juga tidak lupa bekerja mengantar galon dan merenovasi kontrakan Junghwa. Setelah itu, Chomin menuntun Junghwa melihat-lihat kontrakannya yang sudah selesai direnovasi. Junghwa terlihat senang. Chomin kembali bertanding dan selalu menang dengan mudah. Junghwa pun rutin memijat punggung Chomin yang kelelahan sehabis bertanding. Keesokan harinya, Chomin menemani Junghwa ke pemakaman orang tuanya. Junghwa memperkenalkan Chomin pada mendiang orang tuanya, juga menceritakan awal dia mengalami kecelakaan. Di malam itu, Junghwa menyetir mobil. Kedua orang tuanya duduk di belakang. Junghwa tak sengaja melihat seseorang terbakar api jatuh dari sebuah apartemen. Sampai tak fokus, ada sebuah mobil yang melaju kencang dari arah yang berlawanan dan menabrak mobilnya hingga terpental dengan posisi terbalik. Mendengar itu, Chomin kaget dan shock. Chomin teringat tragedi itu yang membuatnya dipenjara selama 4 tahun 3 bulan. Ternyata di balik mobil terbalik itu ada Junghwa dan orang tuanya. Chomin merasa bersalah bahwa dialah yang menyebabkan Junghwa buta. Chomin mendatangi Tae-sik yang sedang berada di bar. Chomin mencoba meminjam uang, tapi Tae-sik menolaknya. Lalu dia memberinya sebuah solusi yang menghasilkan uang banyak dalam keadaan terdesak. Chomin mengajak Junghwa ke taman bermain dan bersenang-senang di sana. Chomin membujuk Junghwa untuk melakukan operasi kornea dengan berbohong bahwa dia memiliki tabungan. Chomin dikenakan Tae-sik pada bos mafia, yaitu mengikuti pertandingan judi ilegal di Thailand. Si bos itu memperingatkan Chomin bahwa apa yang akan dilakukannya nanti akan sangat berbahaya. Karena takut Junghwa dalam bahaya, Chomin membakar semua barang-barangnya, termasuk kartu identitasnya. Sebelum pergi, dia berpesan pada Dingga untuk selalu menjaga Junghwa dengan baik. Chomin berpamitan pada pelatih, meminta pelatih menyerahkan buku rekening banknya pada Junghwa, seandainya terjadi sesuatu padanya. Keesokan harinya, Chomin mengantar Junghwa masuk ke ruang operasi. Junghwa menyuruhnya agar jangan kemana-mana. Mata Chomin berkaca-kaca, seolah dia tidak akan kembali. Chomin tiba di Thailand dengan nama barunya Kim Hak-sun. Dia dituntun oleh seseorang masuk ke sebuah tempat yang sangat gelap, seperti sebuah penjara. Chomin dimasukkan ke sebuah arena pertandingan yang pintunya dikunci. Tae-sik juga menonton pertandingan itu. Dengan susah payah, Chomin pun memenangkan pertandingan itu. Sementara itu, di kamar pasien, Junghwa sudah bisa melihat. Setelah selesai bertanding, Chomin membawa uang dan berlian yang sudah disembunyikan di sebuah kristal mainan. Chomin menelepon rumah sakit untuk menanyakan hasil operasi Junghwa. Chomin pun senang mendengar operasinya berhasil. Tiba-tiba sebuah mobil mengebut ke arahnya dan menabraknya. Chomin terpental hingga pipi kanannya tergores jalan berbatu. Lalu dua orang laki-laki mendekatinya. Satu dari mereka menusuk pinggang kirinya, sedangkan yang satunya mengambil bola kristal itu. Sebuah mobil lain datang dari arah berlawanan. Mereka berdua buru-buru masuk ke dalam mobil. Ternyata mereka adalah anak buahnya Tae-sik. Junghwa terlihat bersedih. Dia mendatangi kantor polisi untuk melaporkan hilangnya Chomin. Karena tidak memiliki identitas Chomin, polisi pun tidak bisa menanganinya. Pemilik kontrakan datang memaksa Junghwa untuk pindah. Dan akhirnya terpaksa Junghwa meninggalkan kontrakan itu. Sebelum pergi, tiba-tiba seorang kurir datang membawakan sebuah paket untuk Chomin. Sebuah bando yang mirip dengan yang pernah diberikan Chomin. Junghwa mendatangi rumah sakit itu. Laki-laki dengan luka bakar di tubuhnya itu
memberitahu Junghwa tentang hari kecelakaannya dulu tepat bersamaan dengan hari kecelakaan Junghwa. Junghwa dan biarawati itu sangat terkejut mendengarnya. Junghwa mendatangi danau yang pernah dikunjungi bersama Chaomin dan termenung di sana sambil memegang batu dari Chaomin. 2 tahun kemudian, Junghwa kini telah membuka usaha tembikar. Di samping mengurus usahanya itu, dia kerap kali ke rumah sakit untuk memijat para pasien di sana. Saat mendengar suara Junghwa, Chaomin terkejut melihat Junghwa. Junghwa menghampiri dan menyapa Chaomin. Tapi dia hanya terdiam. Junghwa mulai memijat punggung Chaomin. Tiba-tiba Junghwa merasa punggung orang yang tadi kenalnya itu seperti punggung Chaomin. Dia melihat papan namanya dan kecewa. Ternyata namanya Kim Hak-sun. Setelah selesai memijat, Junghwa mendoakan kesembuhannya, lalu pamit pergi. Chaomin mendatangi toko Junghwa, lalu membeli sebuah pot bunga. Ketika laki-laki itu sedang membungkus potnya, Chaomin melihat kura-kura miliknya. Saat keluar dari toko itu, tiba-tiba Dingga datang berlari dan menggonggong ke arahnya. Lalu Junghwa berlari menghampirinya dan membantunya berdiri. Junghwa kaget, ternyata dia adalah laki-laki yang dipijatnya di rumah sakit waktu itu. Junghwa hendak mengantar Chaomin, tapi Chaomin hanya menggelengkan kepala, lalu pergi dengan tertatih-tatih. Junghwa membawa Dingga kembali ke toko itu untuk mengambil dompet yang tertinggal. Tapi kura-kura itu sudah hilang. Dan melihat Dingga terus-menerus menggonggong, akhirnya Junghwa menyadari bahwa laki-laki itu adalah Chaomin, kekasihnya. Junghwa menangis dan berlari mencari keberadaan Chaomin, tapi tak bisa menemukan keberadaannya. Chaomin sudah berada di bis, dia merenung sambil memegang kura-kuranya. Junghwa hampir putus asa. Tiba-tiba dia teringat sesuatu. Ternyata Chaomin pergi ke danau, kemudian melepaskan kura-kuranya ke danau itu. Tiba-tiba terdengar suara Junghwa memanggilnya. Junghwa berjalan mendekatinya. Dia meminta maaf karena tak mengenali Chaomin. Cerita pun selesai.